Shalom saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dimanapun engkau berada, saya berdoa kita semua dalam keadaan yang baik-baik saja dan sehat-sehat saja. Hari ini kita berjumpa dalam pesan pastoral yang saya berikan tema kunci untuk memperoleh keamanan finansial. Yang saya ambilkan dari Injil Lukas pasal yang ke-6 ayat yang ke-38. Berilah dan kamu akan diberi suatu takaran yang baik, yang dipadatkan, yang digoncang, dan yang tumpah keluar akan dicurahkan ke dalam ribaanmu. Sebab ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, di tengah keruntuhan keuangan, satu hal yang paling dicari oleh orang-orang adalah keamanan finansial. Mereka ingin jaminan bahwa kekayaan yang mereka miliki dalam tabungan dan investasi mereka akan menyediakan sumber daya finansial yang dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan keluarga mereka. Nah, untuk bisa hidup di bawah keamanan dan perlindungan perekonomian Allah, kita harus bergerak maju dari ketakutan atau kekhawatiran dan masuk ke dalam iman, dan mulai bertindak atas janji-janji penyediaan dan berkat Allah. Kata kunci untuk memperoleh keamanan finansial adalah memberi. Pertanyaannya, mengapa kita memberi? Atau dalam keadaan yang krisis seperti ini, bagaimana saya dapat memberi? Kemarau panjang yang seperti ini, bagaimana saya dapat memberi? Nah, Bapak Ibu, ada alasan mengapa kita harus memberi kepada Tuhan. Alasan yang pertama, karena Allah memberi teladan terlebih dahulu, memberi karena kasih-Nya yang tidak terbatas kepada manusia, kepada saya dan kepada saudara. Yohanes 3 ayat 16 berkata, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Allah memberikan teladan bagi kita. Kasih-Nya begitu besar kepada kita, sehingga mengaruniakan anaknya yang tunggal. Yang paling berharga, yaitu anaknya yang tunggal. Itu yang diberikan kepada kita sebagai tebusan dosa. Alasan yang kedua, kenapa kita memberi? Selama bumi masih ada, selalu ada musim menabur dan menuai. Kejadian 8 ayat 22 berkata, selama bumi masih ada, takkan berhenti-henti musim menabur dan menuai. Dingin dan panas, kemarau dan hujan, siang dan malam. Jadi, dunia ini saja mengajarkan untuk menuai harus menabur. Untuk menerima harus memberi. Nah, sekarang bagaimana prinsip-prinsip memberi? Kita harus tahu, kita lihat dari perspektif Alkitab. Pertama, memberi dengan murah hati dan tanpa batas. Mari kita cek bagaimana pemberian kita kepada Tuhan. Apakah kita sudah mengembalikan persepuluhan kepada Tuhan dengan setia? Apakah kita sudah memberikan persembahan sulung kepada Tuhan? Apakah kita sudah mempersembahkan seluruh hidup kita kepada Tuhan? Ini yang dikatakan memberi dengan murah hati dan tanpa batas. Tapi prinsip yang kedua adalah besarnya tuaian tergantung besarnya taburan. 2 Korintus 9 ayat yang ke-6, camkanlah ini, orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit juga, dan orang yang menabur banyak akan menuai banyak juga. Dalam keadaan resesi keuangan, banyak orang berpikir sama, yaitu bagaimana kami dapat memberi kepada pekerjaan Tuhan. Sedang untuk makan saja kami kurang. Jika hal ini terjadi pada kita, maka apa yang kita pikirkan itulah yang akan terjadi. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, di dalam Alkitab ini ada contoh bagaimana dalam keadaan kemarau panjang, tetapi janda yang ada di Sarfat itu dapat memberikan dari kekurangannya kepada Nabi Elia. Nabi Elia berkata kepada janda di Sarfat ini supaya membuatkan roti terlebih dahulu untuk dirinya.
kemudian baru untuk janda dan untuk anaknya. Dan hebatnya, janda ini mematuhi perintah daripada Nabi. Dan apa yang terjadi? Maka janda ini mengalami mujizat. Mujizatnya apa? Tepung dan minyak tidak habis-habisnya selama kemarau yang panjang itu. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, apa yang tertera di dalam Alkitab artinya itu pernah terjadi. Mujizat Tuhan pada zaman dahulu, sekarang sampai selama-lamanya itu akan terjadi. Nah, oleh sebab itu, mari kita sikapi masa krisis ini dengan cara yang benar. Biarlah kunci untuk memperoleh keamanan finansial melalui memberi, kita dapat lakukan dengan baik. Mari kita berdoa bersama-sama. Tuhan, berikan kami kekuatan untuk melakukan firman Tuhan yang kami sudah dengar hari ini. Tanpa menggerutu, tanpa mengeluh, tanpa berduka, yaitu memberi di tengah krisis atau kemarau keuangan yang terjadi hari-hari ini. Tuhan memberkati kami dengan setia melakukan firman Tuhan yang kami dengar dan yang kami lakukan. Sebab itu ya Bapa, kekuatan-Mu turun atas setiap kami. Hamba-Mu khusus berdoa buat setiap umat-Mu yang ada di rumah ataupun dimanapun mereka berada. Tuhan memberi penghiburan, Tuhan memberi kekuatan, Tuhan memberikan terobosan bagi setiap mereka yang setia dan taat untuk melakukan firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin.